lagi tentunya dengan saya Mas Umar. Ya, pada kesempatan kali ini di sini saya mau mengedukasi lagi, mau memperkenalkan lagi, mau bikin konten lagi, mau bikin video lagi, mau apa ya? Mau unboxing lagi, mau apa ya? Ya, mau bongkar-bongkar dusbox yang ada di sini lagi ya. Kan kemarin sudah ada video dari blok NMAX yang 65, terus blok MX ukuran 62, bak kopling, kanan emaking. Nah, yang ini sekarang ada lagi untuk ukuran 63 mm dari brand MG Racing. Tapi sebelum lanjut dalam videonya, bagi kalian yang baru saja hadir ke dalam channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, karena dengan subscribe berarti kalian sudah mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih banyak. Nah, di sini ya mungkin kalau yang di sini kalian sudah pada ngelihat ya, sudah pada ngelihat, sudah pada ya udah pada tahu lah ya apa sih isi dari box ini. Nah, di sini ya mungkin udah tahu juga sih bakal isinya apa, karena kan ya udah dikasih tahu juga. Oke, langsung saja daripada banyak ngomong aja loh Sen. Dengan langsung kita buka aja. Di sini seperti biasa ada yang namanya packing block dan packing head, styrofoam, lalu ada block kitnya, block kit set blok kosong ya, block kit set dari brand MG Racing dengan diameter piston 63 mm, 63 mm. Nah Mas, itu kalau misalkan 63 mm cc nya jadi berapa Mas di langkah stroke standar? Di langkah stroke standar itu cc nya jadi 183 cc. 183 cc tamu banget Mas ya, kenapa nggak 185 ya? Secara hitungan hasilnya seperti itu bos. Oke, langsung saja kita akan review. Nah, seperti biasa ya, ada packing udah dijelasin tadi. Nah, untuk di block kitsnya ini seperti biasa ada yang namanya piston ini dari brand FJN, berbahan forged dan sudah cowak piston ya. Jadi kalau misalkan pakai klep standar ini masih bisa. Mas, kalau misalkan iya nih pertanyaan lagi nih, ada juga tuh yang bertanya-tanya, Mas kalau misalkan 63 pakai klep standar masih mumpuni nggak Mas? Ya kalau menurut saya pribadi masih, tapi idealnya sih minimalnya sih 2219. Kalau di klep standar sih maksimalnya menurut saya di 62. Karena kalau di 63 terlalu gimana ya, kebesaran juga sih di klep standar. Tapi kalau misalkan digunakan di klep standar masih mumpuni karena nggak terlalu besar juga. Gimana ya, terlalu besar tapi ada kalimat nggak terlalu besar juga. Ya intinya gimana ya, kayak apa ya, kalau misalkan di FU aja 62 aja, standarnya aja 62, klepnya aja 2219, masa nih 63 masih klep standar sih ya. Tapi kalau misalkan emang, karena kan kalau misalkan bicara budget ya, maaf nih, kalau misalkan bangun head ya emang rada lumayan juga, tapi kan ya untuk hasil performa yang lebih maksimal lagi, alangkah baiknya ya kalau bisa diganti juga untuk bagian headnya. Jadi klepnya itu diganti dengan diameter yang sesuai. Nah Mas, idealnya menggunakan klep berapa Mas dengan piston 63 ini? Nah kalau untuk bagian klep idealnya itu di 2320 ya. 2320 nya itu bahannya custom. Nah kalau misalkan kayak superhead begitu gimana Mas? Kayak merek Sum Racing, MG, kan ada juga tuh Mas. Terus merek-merek lain lah intinya yang sudah banyak beredaran di pasar. Jadi kan ada ukuran yang 2219, 2320, 2522 serta ke atasnya lagi Mas. Nah kalau dari brand MG sendiri juga mengeluarkan dengan diameter 2219 juga, 2320 juga, itu masih mumpuni dengan piston ini, dengan diameter ini. Jadi nah Mas, jadi apa ya, mau hasil yang sempurna, mau hasil yang maksimal, kalau bisa mesin blok dengan headnya itu juga maksimal lagi untuk mendapatkan power yang lebih mantap lah intinya. Balik lagi ke dalam settingan, kalau misalkan injeksi ya settingan ECU nya juga lebih diperhatikan lagi dengan injektor. TB nya juga besar, TB kalau kekecilan juga nggak enak, kalau terlalu besar juga kurang enak juga. Jadi kalau misalkan dipakai di M-Making atau Fiction, enakan TB berapa Mas? Menurut saya di angka 34 sih kalau misalkan
diameter 63 ini. Nah, kalau untuk masalah noken as itu balik lagi ke hitungan lift durasi ya. Jadi kalau misalkan itu tinggal di dial ulang lagi aja. Kalau misalkan, Mas saya pesan noken as merek A, ada nih Mas, hitung-hitungan liftnya berapa, sekian 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 sekian, LSA-nya berapa, ininya berapa, tanyain aja. Nah, kalau misalkan nyari noken as yang enak itu gimana Mas? Kalau masalah nyari noken as yang enak itu baik lagi ke karakter mekanik kalian masing-masing. Karena setiap mekanik memiliki hitungan sendiri-sendiri. Nggak bisa mekanik A, mekanik B, mekanik C gitu dipukul rata. Kecuali mekanik A, B, C itu kerja di satu bengkel yang bisa di-compare semuanya. Jadi cari yang terbaik dari ilmu si A, si B, si C. Ilmu terbaiknya apa, bangun motor balap sekencang-kencangnya, itu baru lebih mantap. Oke, kalau bicara harian noken nggak sembarang sih. Merek-merek yang sudah banyak di pasaran juga enak-enak, tapi memiliki karakter masing-masing. Jadi brand A misal karakternya kayak gini, nah brand B karakternya begini-begini. Jadi setiap noken as memiliki hitungan masing-masing dan karakter pada mesin nanti juga berbeda-beda. Nah Mas, kalau misalkan menggunakan klep 2320 lalu noken asnya menggunakan brand A, lalu itu bagian pistonnya dicoak lagi apa enggak? Balik lagi itu juga. Balik lagi kenapa Mas? Nah baliknya lagi ke pada lift noken asnya itu sendiri tinggi apa enggak. Kalau misalkan lift noken asnya rendah, menurut saya sih nggak perlu ya, karena pada coakan piston seperti ini kebanyakan itu lift di atas 9 yang perlu coak lagi. Jadi kalau misalkan liftnya masih 8,5, 87, bahkan ada yang 7,5, 6,5, itu nggak usah yang namanya coak piston lagi. Ini coakannya sudah mumpuni. Apalagi yang versi superhead tuh, yang coakannya lebih besar, seperti yang di 65 kemarin, yang di Block NMAX, itu nggak perlu lagi. Tapi kadang-kadang ada juga yang liftnya emang tinggi, jadi itu memang dia mengejar power atas. Jadi tinggal di penyesuaian bagian domnya doang sih, nggak perlu coak diperbesar lagi ininya nggak usah. Jadi tinggal dicoak lagi aja, didalemin. Jadi domnya ini kan domnya tinggi gini, dilandain lagi, gampangnya seperti itu. Oke, untuk bahasan piston sudah beres. Untuk kelengkapannya, ringnya juga sudah menggunakan ring LIK Riken dengan diameter 63 mm. Oke, untuk kelengkapannya juga ada pen piston dan clip pen piston. Nah, untuk bloknya sendiri di sini sudah berbahan keramik. Nah, Mas, MG sendiri ngeluarin gak sih Mas untuk yang berbahan casting budget pelajar? Kan ada juga tuh, Mas mau buat up nih tapi budgetnya budget pelajar, bukan budget pejabat, asik. Nah, ada juga yang casting, tapi ada juga nanti akan saya review juga. Nah, untuk kali ini reviewnya yang keramik aja dulu. Nah, untuk tensioner sendiri di sini masih menggunakan tensioner masih standarnya Jupiter MX Karbu ya. Jupiter MX Karbu sama, Vixen All sama. Jadi kalau misalnya dipasang di MX Vixen New itu tinggal penggantian tensionernya aja. Untuk pemasangan bautnya itu sama semua, tidak ada perubahan. Nah, untuk blok keramik ini juga sudah ada marking ya dari MG Racing, dan juga udah ada yang namanya ini apa sih? Legokan pada ruang ini. Jadi supaya fungsinya ini supaya meminimalisir yang namanya air radiator masuk ke dalam ruang bakar. Jadi ini sebagai pengepres si packing antara blok packing dan si head. Jadi bagian dalam sini lebih gigit, lebih ngeplak ya. Oke, untuk water jacketnya sendiri, buset ini besar ya, kalau bisa dikatakan ini besar ya. Standarnya blok-blok keramik itu rata-rata water jacketnya itu gede ya. Dan untuk kisi-kisi lubang air radiator, sirkulasi kisi-kisi lubang air radiatornya juga banyak. Jadi untuk pergantian perputaran airnya akan lebih maksimal lagi. Apalagi ya, ini untuk baut ini untuk pembuangan si air radiator saat bongkar pasang. Oke, apalagi ya, untuk panjang blok ini masih sama seperti standar, nggak ada perubahan, nggak lebih panjang dari yang standar. Jadi untuk penggunaan kertas standar masih aman. Oke, untuk bahan keramiknya juga ya bukan kaleng-kaleng lah ya, udah banyak yang menggunakan juga. Tapi
Tapi kalau misalkan blok keramik ini baret, itu tidak bisa yang namanya di kolter ulang. Jadi kalau misalkan blok ini baret, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Bisa sih, tapi ditanam boring. Tapi tanam boring itu kalau misalkan cari tempat tukang bubut yang benar-benar presisi. Kadang-kadang derajat kemiringan si boringnya itu kadang-kadang juga ada miring. Jadi nanti blok si piston yang barunya akan baret-baret terus karena nggak center ya antara lubang sini dengan lubang sini, kelurusannya, kesenterannya. Jadi tuh kalau misalkan blok keramik ini nggak bisa di center, kalau misalkan baret ya mau nggak mau harus ganti blok. Kalau misalkan emang mau diakalin ya tinggal ganti tanam boring, bukan kolter ya, tanam boring ulang. Oke, saya kira cukup ya informasi tentang blok MG ini. Blok MG Racing keramik 63 mm dengan kapasitas cc 183 cc. Untuk langkah truk standar, beda cerita kalau misalkan yang sudah stroke up. Oke, saya Mas Umar, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Racing Indonesia, salam blar blar. Bye.